Hai guys, selamat datang kembali di channel yang akan membahas tentang fakta hewan, tumbuhan, dan adat istiadat yang ada di dunia ini. Namun sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta silakan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video terupdate dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Rayap adalah hama yang membutuhkan kelembapan tinggi untuk dapat bertahan hidup. Kondisi iklim tropis Indonesia menjadi penyebab rayap dan populasinya tumbuh secara merata di setiap daerah di Indonesia. Nah, kali ini admin akan memberikan informasi lengkap mengenai rayap yang perlu Anda ketahui. Jenis rayap di Indonesia diklarifikasikan ke dalam 3 kategori ekologis sesuai dengan kebiasaan bersarang dan makanannya. Yang pertama adalah rayap tanah. Rayap tanah adalah serangga sosial yang hidup di dalam sebuah koloni yang terdiri dari banyak individu. Mereka ditemukan di seluruh daerah di Indonesia dan merupakan jenis rayap yang paling umum yang ditemukan di bangunan rumah. Rayap tanah harus berada di dekat sumber kelembapan untuk bertahan hidup. Mereka akan membangun sarang di dekat tanah di mana mereka dapat dengan mudah memperoleh kelembapan dari tanah. Mereka membuat terowongan melalui tanah untuk mengakses tanah atau kayu yang lembab. Pada musim kemarau, terowongan mereka akan menjadi lebih dalam ke dalam tanah untuk mencapai kelembapan. Yang kedua adalah rayap kayu kering. Rayap kayu kering hidup dalam koloni kecil. Biasanya kurang dari 1000 individu dan seterusnya hidup di dalam potongan kayu. Mereka tidak seproduktif beberapa jenis rayap yang lain, namun gejala kerusakan yang ditimbulkannya dapat menjadi substansial karena kerusakan yang mereka timbulkan tidak akan terdeteksi untuk waktu yang lama sebelum mereka ditemukan. Jenis rayap ini tidak memerlukan kontak dengan tanah atau lebih memilih daerah dengan kadar air yang rendah. Dan yang terakhir adalah rayap kayu basah. Rayap kayu basah biasanya menempati kayu yang membusuk yang tetap lembab dan basah karena adanya kontak dengan tanah atau hal lain yang menunjangnya. Misalnya melalui kebocoran air di sebuah bangunan. Mereka paling mungkin untuk bersarang pada kayu yang berada di area outdoor seperti pohon, tunggul, atau kayu bersentuhan dengan tanah. Rayap juga dibagi beberapa kasta koloni. Yang pertama adalah ratu dan raja rayap. Fungsi utama ratu dan raja dalam koloni rayap adalah sebagai pemberi kehidupan koloni dengan cara bereproduksi. Memulai hidupnya sebagai laron, mereka meninggalkan koloni induk mereka untuk jatuh ke tanah dan melepaskan sayapnya untuk mencari tempat untuk bersarang. Mereka merawat anak-anak mereka hingga mampu mengambil tugas di koloni. Kemudian ada rayap pekerja. Kasta rayap pekerja memiliki jumlah terbanyak di dalam suatu koloni rayap. Rayap pekerja berperan sebagai pemberi kehidupan pada koloni. Dan dalam melakukan pekerjaannya, mereka dapat menyebabkan kehancuran pada struktur dan bangunan. Rayap prajurit. Rayap prajurit bertugas untuk mempertahankan koloni terhadap serangan musuh atau predator seperti semut. Kasta rayap satu ini dilengkapi dengan rahang besar dan cairan lengket atau semprotan kimia dalam melakukan pertahanan diri. Dan yang terakhir adalah rayap bersayap. Rayap bersayap atau yang lebih dikenal dengan sebutan laron ini merupakan ratu dan raja rayap di masa depan yang bertugas untuk keluar dari sarangnya dan mendirikan koloni baru. Laron jantan dan betina biasanya berpasangan dan mencari lingkungan yang ideal untuk kawin. Karena bentuknya yang mirip, laron seringkali disalahartikan sebagai ngengat atau semut terbang. Rayap adalah salah satu hama yang paling merusak di dunia. Banyak bangunan dan strukturnya rusak oleh hama ini setiap tahunnya dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar untuk biaya perbaikan.